Voice of Indonesia. Ya, pendengar Voice of Indonesia dan Hana di RRI Batam, saya izin dulu ya, saya ngomong ngobrol-ngobrol dengan tamu kita. Ada Pak Muhammad Denny Rahmat Ramadan, yang biasa dikenal dengan Pak Denny. Iya. Selamat datang Pak Denny, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, katanya jauh-jauh nih dari Depok ya, Iya, tapi nggak macet tadi ya? enggak kena naik kereta. Oh, alhamdulillah. Memang transportasi umum yang paling oke ya. Iya. betul. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol seputar produk olahan susu atau yogurt, tapi ada rumput lautnya nih. Iya. Ini gimana ceritanya nih, Pak Denny? Kenapa rumput laut yang dipilih? Karena kalau rumput laut itu kan seratnya tinggi, Pak ya. Sedangkan di susu sendiri kan dia nggak ada serat. Jadi awalnya sih buat anak-anak yang nggak suka makan sayur. Oh ya, ya. Ya, karena kan anak-anak kan suka dengan yogurt karena kan rasanya yang manis asam gitu kan. Benar-benar. Dan rumput laut kan rasanya netral. Jadi dia nggak nggak dominan di rasa yogurt itu sendiri. Jadi makanya bisa ngeblend masuk ke situ. Oh gitu. Itu awal mulanya ceritanya gimana? Jadi sebenarnya saya mulai dari kebetulan saya dari peternakan, Pak. Dulu kuliah di Bogor, di bagian peternakan, susu jadi ada satu unit usaha di kampus itu namanya Ekofarm. Dia punya sapi, itu produksinya melimpah. Terus dipikir gimana caranya biar nggak kebuang. Waktu itu sempat hampir kebuang. Jadi kita pasteurisasi awalnya. Terus kita kenalin ke Dinas Kota Bogor. Dari kota dia bilang, gimana kalau kenapa nggak dibuat yogurt aja gitu kan. Karena banyak orang yang suka gitu kan. Iya. Kita belajar lagi buat yogurt. Dari situ kita pasarin di beberapa tempat gitu. Salah satunya di sekolah alam. Nah, di sekolah alam itu ada wali murid yang kerja di Balai Besar Cilangkap, Pak. Oh, kebetulan sekali ya. Di KKP itu. Dia bilang dia lagi ngadain proyek untuk bikin yogurt rumput laut itu. Oh, oke. Dia bingung kan karena kan mereka kan fokusnya hanya di perikanan kan. Iya. Artinya di rumput lautnya gitu kan. Terus dia bilang, gimana kalau misalnya dibikin yogurt rumput laut, Mas? Caranya gini gitu kan. Ya udah, saya buat gitu. Terus dia bilang, coba dibikin mampu, nanti kita pasarin ke Mataram awalnya. Oh, ini dia, nih. Iya. Ini mampunya. Iya. Oke. Awalnya di bawah ke sana, terus kita waktu itu setelah itu terus awal kita pasarin itu waktu itu ada kegiatan 2013 di JCC, Pak, Jakarta International Conference Center. Itu ada bazar tentang jamu intinya. Waktu itu memang saya udah jadi, waktu sebelum ini kan saya memang sebenarnya main di madu, Pak. Oh, oke, sebelum kesini. Jadi waktu itu dia bilang, Mas, tapi saya udah berubah, Bu, gitu kan. Saya udah nggak itu lagi. Saya bikin yogurt. Ya udah, bawa aja. Nah, saya bawa di situ. Responnya lumayan agak bagus. Terus saya lapor tuh karena saya waktu itu tinggal di Bogor. Lapor ke dinas. Dan kebetulan orang dinasnya pada waktu itu yang dari awalnya di bagian peternakan dia pindah ke perikanan. Nah, dari situ akhirnya, Mas, coba diajakin tuh bazar di KKP di Minabari 3. Ya. Gambir gitu. Jadi berperan penting ya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dalam perjalanan ini ya. Iya. Oke, sampailah banyak produk nih sekarang. Iya. Nah, terakhir ya kita buat tuh susu, Pak. Ya. Susu jeli rumput laut. Karena kenapa akhirnya kita buat susu jeli rumput laut itu karena ada beberapa yang nggak suka asam. Oh, oke. Ini ya. Iya. Jadi waktu itu kan saya kebetulan udah pindah ke Depok. Dari Depok terus ditawarin untuk masuk ke balai besar yang di Cilangkap tadi itu. Oke. Program pendampingan 2002 baru tahun kemarin 2024. Terus dari situ terus
kita bilang tuh ke orang balai, Bu, kalau yogurt banyak yang nggak begitu, ada yang nggak suka juga gitu. Saya mau dibikin susu, tapi kalau yogurt yang rumput laut ini kan sebenarnya rumput lautnya saya cacah gitu aja, Pak. Hmm. Nah, kalau karena viskositasnya dia apa namanya, dia kental si yogurt itu, Hmm. jadi untuk ngeblend si rumput laut mudah. Tapi kalau susu kan dia agak cair, jadi si rumput lautnya turun ke bawah. Gimana caranya, Bu, gitu kan. Nah, itu akhirnya dibuat jelly sama rumput laut itu gitu, Pak. Jadi ngeblend sekarang ya? Iya. Sudah ngeblend ya? Iya, ini kan Jadi nggak turun ke bawah oh, semua. nggak- Jadi ada ininya ada di atas itu kan. Oh. Iya. Berarti ini perjalanannya panjang ya proses inovasinya ya sampai bisa seperti ini kan gitu ya. Iya. Terus ini hanya varian warna atau rasa atau ada memang Itu rasa, spesifik? Pak. Oh rasa ya? Iya, jadi di sini ini kan ada blueberry, ada strawberry, ada mangga, ada di atasnya itu. Melon. Oke. Gimana nih semakin banyak varian semakin diminati Iya, produknya? iya, alhamdulillah sih gitu, Pak. Omsetnya semakin banyak dong ya? Iya, alhamdulillah. Lah. Oke Pak Denny luar biasa nih. Terus berapa banyak yang dilibatkan? Eh, Teman-teman atau karyawan? Sebenarnya untuk karyawan kita masih belum ada, Pak. Jadi masih saya dengan istri saya. Oh. Kenapa masih saya dan istri? Mhm. Karena kan yang namanya ini kan yogurt ini kan bakteri ya, Pak. Dia makhluk hidup kecil yang nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya yang kita takutin itu kalau misalnya nggak steril sedikit dia agak Ya. Oh, gitu. gitu ya. Takut nggak jadi. Karena beberapa sering juga gagalnya awal-awal gitu. Baik, tapi meskipun berawal dari industri rumahan, ya ini pasti ada semacam pengembangan lagi nih ke depan. Apa Iya. yang akan dilakukan? Sempat kepikiran waktu itu untuk membuat apa namanya keju atau mayones tapi ada rumput lautnya. Jadi apa namanya kita tambahin. Jadi rumput lautnya bukan kan rumput laut jenisnya banyak ternyata. Ya, ya. Ya ada ribuan jenis katanya sih, kalau menurut pakarnya katanya sekitar di Indonesia itu ada sekitar 2000 jenis rumput laut Oh, Pak. gitu. Ya, jadi karena kalau ini kan kita pakainya Cotoni kalau nggak Spinosum. Oh, jadi setiap jenis rumput laut itu punya karakter tersendiri? Iya, iya. Oh, kalau diolah? Iya, Oh, gitu. iya. Dan bentuknya memang beda-beda juga, Pak. Heeh. Ya, ya Nggak- seperti ada yang kayak apa ya, bulat-bulat kecil gitu, seperti ada Iya, yang hijau-hijau. daun-daun. Ya, iya. Itu Gracilia Oh, gitu. gitu ya. Heeh. Berarti memang kita sebenarnya masih kaya ya potensi apa untuk bahan bakunya ya. Iya, Tinggal gimana kita ngolahnya aja gitu ya. iya. Betul. Karena kan Indonesia lautnya cukup lebih luas daripada daratan kan ya, Pak? Iya betul Kalau nggak betul. salah. Betul tapi betulnya tidak kekurangan bahan bakar bahan baku kan selama ini. Alhamdulillah sih nggak sempet sih waktu itu, makanya kan awalnya itu pakai Cotoni, Pak, jenisnya. Cuman Cotoni agak susah, akhirnya kita pindah ke Spinosum, tapi jenisnya hampir sama sih. Hampir, maksudnya dari karakteristiknya hampir mirip gitu. Iya iya iya. Nggak Nah, jauh tadi setingkat. saya sempat ke Seleo bahan bakar. Jadi untuk mengolahnya apa? Perlu energi apa? Listrik atau yang lain? Eh, enggak sih ya, Pak. Cuman hanya pasteurisasi, ini kan susunya dipasteurisasi, jadi eh, bahan bak artinya pengolahannya pun kita masih agak setengah manual gitu. Maksudnya belum yang pakai teknologi tinggi banget. Belum ya. Oh, belum pakai mesin ya apa. Enggak, iya belum. Belum ya. Tapi ini apa namanya ya? Produk-produk sejenis yang diolah secara pabrikan juga sudah banyak ya. Iya. Bisa bersaing. Iya, alhamdulillah kita bisa bersaing kenapa? Karena yogurt kita lebih kental daripada yang lain. Oke. Secara kualitas lebih bagus. Eh, Bisa bisa mengklaim gitu ya. bisa. Harus percaya Karena diri. memang beberapa orang bilang, wah ini lebih enak gitu. Iya. Seorang wirausahawan memang harus percaya diri ya. Iya, Bisa bersaing. iya. Nah, apalagi sekarang pasarnya sangat luas sekali. Pasar sebenarnya luas, Pak. Cuman kendalanya untuk saat ini adalah di transportasi. Karena kan kalau tetap ya ini kan olahan susu, jadi harus keadaan dingin. Jadi kalau misalnya
dibawa-bawa agak jauh sedikit. Oh gitu. Agak-agak susah. Berarti masih platform Masih offline? Jabodetabek. Jabodetabek. Iya. Tapi online juga sudah. Oh. Digital marketplace sudah masuk. Belum, masih offline ini. Oke. Tapi ada rencana ke Iya, merambah ke rencana ada. pasar Karena kan digital kemarin, jadi kan sekarang udah mulai tuh perkembangan dunia paket-paket itu. Oh iya. Iya. Ekspedisi ya? Ya, ekspedisinya udah mulai. Mereka kan udah mulai. Sekarang kan mulai ada yang pakai freezer gitu kan di tempatnya. Oke, berarti memang ke depan ini akan terus dikembangkan dan ada rencana barangkali dalam waktu dekat mungkin akan ada semacam promo-promo lagi, ikut-ikut bazar, ikut pameran dan lain-lain. Insya Allah, Pak. Terus bersinergi dengan pemerintah dong kalau gitu ya? Iya, kita usahakan seperti itu. Iya. Dan juga berdampak ke lingkungan sekitar ya. Mungkin nanti ke depannya bisa melibatkan tetangga dan lain-lain ya. Iya. Pak Denny ya. Iya, karena tetap ya kita kan kerja tuh nggak bisa sendiri aja kalau misalnya mau berkembang ya. Dan satu lagi, pastinya kalau kualitasnya secara percaya diri bisa diklaim lebih baik dari pabrikan gitu kan. Ini mungkin ke depan bisa untuk rencana dipasarkan ke luar negeri nih. Iya, maunya sih seperti itu, Pak. Gitu ya. Karena saya pikir karena kan ya kita lebih memperkenalkannya, kalau susu kan banyak ya di luar, tapi kalau rumput lautnya kan jenis itu hanya beberapa daerah aja setahu saya ya, Pak. Oke. Pak Denny, terakhir mungkin bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan Pak Denny produknya, mungkin sambil dipegang dan sambil disampaikan ke pendengar Voice of Indonesia. Ini di seluruh dunia loh Pak Denny pendengar kita. Dan juga wilayah-wilayah perbatasan yang merilis siaran kita juga mendengarkan pendengarnya di seluruh Indonesia. Silakan. Iya, dengan minum yogurt dari Glentek. Artinya ini namanya yogurt rumput laut. Brandnya apa? Nama usaha saya Glentek, Pak. Oh, Glentek. Ya. Oke. Nama produk saya ini Yoru, yang ini Shigeru. Itu bisa, pertama karena protein susu kan bagus, karena sekarang ini kan juga menggembar-gemborkan tentang gizi gitu. Betul. Itu dari segi gizi semuanya terpenuhi, dari segi serat, dari segi protein, dan lain-lain. Mineral segala macam. Pendengar bisa memperolehnya kemana? Kita ada di Depok, di Simpangan Depok, atau biasanya sih setiap bulan kita suka bazar di Gambir. Oh, baik. Barangkali ada nomor kontak yang bisa dihubungi? 08 11 97 06 034. Oke. Terakhir sekali harapan dari Pak Denny untuk kedepannya? Iya, saya berharap bisa lebih berkembang lagi usaha saya, dan otomatis dengan berkembangnya usaha ya di lingkungan juga akan berdampak ya. Mudah-mudahan berdampak dan juga menginspirasi banyak orang ya. Siap. Amin. Pak Denny, terima kasih waktunya bersama dengan Voice of Indonesia. Sukses selalu Pak Denny ya. Amin. Oke, semoga semakin berkembang usahanya, dan pendengar demikian ya. Ternyata rumput laut itu bisa diolah sedemikian rupa dengan tentunya ketekunan dan juga keseriusan, bisa menjadi produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Demikian Keliling Indonesia, kita masih bersama di program siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia dan RRI Batam. Voice of Indonesia.